Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahfuz dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup keuangan publik. Dalam pembahasan saya ini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu definisi keuangan publik. Yang kedua adalah ruang lingkup keuangan publik. Dan yang ketiga adalah asas-asas pengelolaan keuangan publik. Dan yang terakhir adalah perbedaan pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah dan non-pemerintah. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari keuangan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara dapat juga diartikan sebagai bentuk kekayaan pemerintah yang diperoleh dari penerimaan, hutang, pinjaman pemerintah, atau bisa berupa pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Kita masuk ke ruang lingkup keuangan publik. Keuangan negara atau keuangan publik sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang lingkup yang dimilikinya. Oleh karena itu, ruang lingkup itu menentukan substansi yang dikandung dalam keuangan negara. Sebenarnya keuangan negara harus memiliki ruang lingkup agar dapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ruang Lingkup Keuangan Negara, meliputi yang pertama, pengelolaan moneter. Hal ini dilakukan melalui serangkaian kebijakan di bidang moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat agar ada keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat. Yang kedua adalah pengelolaan fiskal. Pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Yang ketiga, yaitu pengelolaan kekayaan negara, khusus untuk proses pengadaan barang kekayaan negara yang termasuk pengeluaran negara telah diatur secara khusus dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa instansi pemerintah. Di samping itu terdapat pula kekayaan negara yang dipisahkan atau pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan atau yang seluruh modalnya sahamnya dimiliki oleh negara. Perusahaan semacam ini bisa disebut badan usaha milik negara dan lembaga-lembaga keuangan negara, yaitu BUMN atau BUMD. Lalu kita masuk ke asas-asas pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Aturan pokok keuangan negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik atau best practice dalam pengelolaan keuangan negara. Penjelasan dari asas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adalah asas tahunan, yaitu memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari Badan Legislatif atau DPR. Yang kedua, asas universalitas atau yang diartikan adalah kelengkapan, memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya pencampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Yang ketiga, yaitu asas kesatuan mempertahankan hak budget dari Dewan secara lengkap. Berarti, semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, di mana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya. Yang keempat adalah asas spesialitas. Masyarakat bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu atau tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Secara kuantitatif, artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu akses akuntabilitas, berorientasi pada hasil mengandung makna bahwa setiap penggunaan anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu selanjutnya ada asas profesionalitas, yaitu mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. Selanjutnya ada asas proporsionalitas, yaitu pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian atau lembaga yang sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Yang selanjutnya adalah eh, asas keterbukaan. Kewajiban adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. Yang terakhir adalah asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada badan pemeriksa keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen. Baru kita masuk ke pembahasan yaitu perbedaan pengelolaan keuangan negara oleh institusi pemerintah dan non-pemerintah. Nah, pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah dan non-pemerintah memiliki beberapa perbedaan mendasar. Yang pertama yaitu tujuan pengelolaan. Nah, kalau organisasi instansi pemerintah, yaitu tujuannya itu berfokus pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran ditujukan untuk memenuhi kebutuhan umum dan pembangunan. Tujuan pengelolaan instansi non-pemerintah cenderung berorientasi pada profit atau pencapaian tujuan organisasi tertentu, seperti keuntungan finansial atau misi sosial. Yang kedua, yaitu sumber pendanaan. Nah, kalau instansi pemerintah itu mengandalkan pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya dari masyarakat, seperti pajak. Pendanaan seringkali bersifat tetap dan terencana. Kalau di instansi non-pemerintah, sumber pendanaan bisa berasal dari investasi, donasi, pinjaman, atau pendapatan dari kegiatan usaha. Lebih fleksibel dalam mencari sumber dana. Yang ketiga, yaitu regulasi dan akuntabilitas. Pemerintah, yaitu terkait oleh regulasi yang ketat dan harus mengikuti prosedur tertentu dalam pengelolaan anggaran, harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada publik dan lembaga pengawas. Dan yang kedua, yaitu non-pemerintah. Meskipun juga harus mematuhi peraturan, tingkat pengawasan bisa lebih longgar, akuntabilitas lebih kepada pemangku kepentingan internal atau yang pendonor. Yang keempat yaitu proses penganggaran. Nah, instansi pemerintah melalui proses penganggaran yang formal, termasuk perencanaan jangka panjang dan persetujuannya oleh badan legislatif. Instansi non-pemerintah, proses penganggaran lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara cepat. Kemudian ada pelaporan dan transparansi. Nah, instansi pemerintah harus menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh publik. Ada kewajiban untuk melakukan audit oleh lembaga independen. Instansi non-pemerintah, pelaporan seringkali internal. Meskipun organisasi besar mungkin juga memiliki kewajiban pelaporan pada pendonor atau pemangku kepentingan. Dan yang terakhir adalah risiko dan manajemen. Instansi pemerintah mengelola risiko yang lebih kompleks dan beragam karena melibatkan banyak aspek kehidupan masyarakat. Instansi non-pemerintah cenderung lebih cepat dalam mengambil keputusan terkait risiko, tetapi harus mempertimbangkan dampak terhadap pemangku kepentingan. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.